Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roldianus Miteuwa, NIM 1910417044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester Makul ALB. Soal yang pertama, sebut dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang direncana untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sarana dengan maksud untuk mencapai sarana organisasi. Yang kedua, menurut Buchheir Alma, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan maupun bagian di pemasaran. Yang ketiga, menurut Philip William, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Nomor 2, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran. Salah satu alasan yang mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran adalah karena pemasaran mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian atau ide-ide baru yang menghasilkan barang dan jasa yang inovatif. Soal yang ketiga, jelaskan cara-cara menentukan strategi produk internasional. Yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sarana pasar internasional yang akan diincar. Yang keempat, adanya program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Yang keenam, pengawasan serta pengendalian. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional. Yang pertama, pengertian strategi harga internasional. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional ialah strategi yang dipengaruhi oleh pesaing dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Ada 4 langkah untuk menerapkan strategi harga internasional. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksinya. Yang ketiga, menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga memberikan margin kontribusi yang paling tinggi. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor dan impor. Yang pertama, cara-cara untuk melakukan ekspor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir. Yang ketiga, penerbitan dokumen penggalapan atau pengiriman. Yang keempat, pencairan dokumen penggalapan atau klaim atas barang yang sudah dibayar importir.
Yang kedua, cara-cara untuk melakukan impor. Yang pertama, menentukan harga dan sistem perdagangan. Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Yang ketiga, memilih freight forwarder. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Yang kelima, asuransikan barang Anda. Yang keenam, pahami peraturan kepabean. Yang ketujuh, menentukan cara pembayaran. Yang kedelapan, mengetahui pengiriman barang. Yang kedelapan, mengatur pengiriman barang. Nomor 6, diminta untuk mereview video pemasaran internasional dan pemasaran global. Dari kedua video tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedua pemasaran tersebut fungsinya hampir sama. Keduanya berfungsi untuk memasarkan produk atau mempromosikan produk. Bedanya, pemasaran global pemasarannya lebih luas lingkungannya karena terbantu dengan media sosial atau media lain. Nomor terakhir, bagaimana cara memasuki pasar internasional? Berikut nomor 7, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, kita melakukan ekspor. Yang kedua, melalui proyek turunai. Yang ketiga, memberikan lisensi. Yang keempat, memberikan waralaba. Yang kelima, membentuk usaha patungan atau joint venture. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.